apa nikmat surga yang ada di dunia ini? Yaitu tidak ada rasa benci di dalam hati kita. Inilah nikmat surga. Tidak ada rasa atau tidak ada rasa iri di dalam hati kita. Kita nih kalau sudah benci sama orang, sudah susah hidupnya. Benci sama seorang ini, susah hidupnya. Nengok dia aja sudah susah kita. Nengok dia, kita susah. Nah, kalau kita respon ini, rasa yang tak bagus ini, rasa benci sama orang, maka nanti akan dibisikkan setan. Apa bisikannya? Dia tunjukkan kejelekan-kejelekan orang yang kita benci. Tuh, dia itu seperti ini. Bisikan tuh. Kalau kita punya lintasan hati itu, kita iakan respon. Iya. Kita bilang, iya. Maka dibisikkan lagi kejelekan yang kedua. Itu orang tuh seperti ini. Memang faktanya seperti itu. Kita pun niakan. Iya. Terus seperti itu. Maka dia menjalani kehidupan susah. Sampai kapan? Sampai rasa benci itu hilang. Terkadang ada orang itu sampai menjalaninya seminggu, ada yang sebulan, gitu, ada setahun, gitu, sakit hati. Maka tak merasakan dapat apa nikmat surga dunia. Mungkin di jamaah ini ada yang merasakan. Buktinya ada yang respon. Maka jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh kita cari surga yang nanti di akhirat, cari dulu di sini. Di mana letaknya? Tidak ada rasa benci kepada orang. Tidak ada rasa iri kepada orang. Orang dikasih nikmat ini, orang dikasih nikmat, teman kita dikasih nikmat, tetangga kita dikasih nikmat. Kita tak senang, tak enak hati, sudah susah hidup kita itu. Dipastikan. Orang dikasih nikmat, kita tak rasa enak dalam hati. Dijamin dia itu tak senang hidupnya, susah terus. Apa sebab? Setiap nengok orang senang dia susah. Dan kalau dia respon, itu nanti ditunjukkan sama apa? Setan, dibisikin. Orang itu seperti ini, itu nikmat dia dapat tuh dari ini. Kita bilang, iya. Ditunjukkan lagi kejelekan yang kedua, terus seperti itu. Maka selamanya orang seperti ini tak mendapatkan surga dunia. Maka caranya bagaimana? Jangan respon. Solusi bagaimana? Kasih alasan-alasan yang baik untuk membenarkan teman kita ini yang kita benci. Nah, itu solusinya. Kalau enggak, selamanya kita susah. Itu termasuk musibah, kata Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Itu salah satu musibah itu yang ada pada diri kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita menjadi ahli surga, mendapatkan surga dunia yang di sini, maka itu resepnya. Jangan sempat ada rasa benci kepada orang lain, iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain. Tak boleh. Dan itu haram hukumnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dipandang itu hakikatnya itu semuanya datang dari Allah. Contoh, kalau kita tak senang kepada orang diberi nikmat. Ada orang diberi nikmat, tetangga kita diberi lebih nikmat dari kita. Hakikatnya siapa yang kasih nikmat tersebut? Siapa yang kasih? Allah. Kalau kita tak senang kepada pemberian Allah, berarti kita hakikatnya tak senang sama siapa? Sama siapa kita tak senang? Sama orang itu atau sama yang memberi nikmat kepada orang? Ini bahayanya. Cuman tak dirasakan oleh kita sebagai orang yang beriman. Nah, maka ini amalan mujarab supaya kita senang terus, bahagia terus. Kalau rasa ini masih ada,
jangan harap kita dapat surga dunia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut berkaitan dengan tauhid, yaitu perkara sam'iyat. Sam'iyat yaitu berita yang didengar oleh telinga, atau ghaibiyat, berita-berita yang didengar oleh telinga tapi belum pernah kita rasakan. Hal itu masih ghaib bagi kita. Nah, kata para alim ulama, dalam meyakini sam'iyat ini atau ghaibiyat ada dua macam dia. Dalam meyakini hal sam'iyat, berita yang dengar oleh telinga kita, hal-hal yang ghaib, itu ada dua macam cara meyakininya. Ada dua macam. Pertama, sesuatu yang kita yakini dan tidak boleh ada perbedaan dalam meyakininya. Yang ini namanya usulul aqidah. Kita dengar dan kita tak boleh berbeda pendapat dalam meyakininya. Harus sepakat. Ini namanya usulul aqidah. Usul akidah itu artinya kalau bahasa kita pokok-pokok akidah. Itu nggak boleh kita beda pendapat. Contoh hari kiamat. Hari kiamat. Ini kalau orang berbeda pendapat hari kiamat itu tidak ada, maka keluar dia dari iman. Bisa menjadi murtad dia, bisa menjadi kafir. Ini namanya usulul akidah, pokok-pokok akidah. Yang kedua, dalam meyakini sam'iyat ini atau ghaibiyat, sesuatu yang kita yakini tetapi masih mungkin ada perbedaan dalam meyakini. Mungkin ada perbedaan dalam meyakininya. Dan ini disebut namanya furu'ul akidah. Furu', cabang-cabang dari akidah. Nah, kalau ini tidak berbeda pendapat dalam meyakininya, tak mesti harus satu sama, maka ini tak jatuh menjadi kafir atau murtad. Mungkin bisa dikatakan dia hanya sekedar fasik saja. Tak sampai dihukumi apa? Dia murtad atau kafir. Nah, oleh dua ini ada namanya usul akidah, ada namanya furu' akidah, pokok-pokok akidah, cabang-cabang akidah. Ini memiliki syarat. Ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Yang pertama kita jelaskan, yang pertama adalah namanya usulul akidah. Usul yaitu pokok-pokoknya akidah. Harus memiliki dua syarat. Baru dia tertunaikan. Dikatakan dia pokok akidah. Nggak boleh kita berbeda pendapat dalam meyakini. Harus satu. Harus satu. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya kebenaran riwayatnya pasti. Riwayatnya itu pasti. Benar. Bisa juga dikatakan kalau bahasa ilmu hadisnya itu mutawatir. Mutawatir. Seperti Al-Quran. Al-Quran yang kita baca ini, mushaf yang ada sekarang ini riwayatnya, yang meriwayat itu sampai kita sekarang ini, namanya riwayat mutawatir. Apa makna mutawatir itu? Jam'un an jam'in. La yumkinu kizbuhu. Ada sekelompok besar orang meriwayatkan. Dari kelompok ini meriwayatkan lagi kelompok yang besar. Dari kelompok yang besar ini banyak juga orang meriwayatkannya. Sampai kita sekarang. Dan gak mungkin orang yang banyak tersebut meriwayatkannya, dia berdusta. Itu makna riwayat mutawatir. Al-Quran itu dikatakan riwayatnya mutawatir. Gak bisa kita ragukan kebenarannya. Dan orang yang menyampaikan itu banyak. Dan gak mungkin orang yang banyak tersebut itu bohong.
meriwayatkan. Itu Al-Quran. Yang kedua hadis, ada juga. Hadis ini riwayatnya mutawatir. Dari banyak orang meriwayatkannya, banyak orang meriwayatkannya, banyak orang meriwayatkannya sampai kita sekarang. Namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini sama persis seperti Al-Quran dia. Cuman hadis mutawatir ini sangat sedikit. Kita pernah dengar hadis sahih, ya kan? Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Dalam kitab hadis sahih Bukhari itu, tidak semua hadisnya yang sahih itu hadisnya mutawatir. Nah, tidak semua hadis Imam Muslim itu hadisnya tersebut itu hadisnya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang itu diriwayatkan oleh banyak orang, dan dari banyak orang yang meriwayatkan ini tak mungkin dia bohong. Yang meriwayatkannya gitu. Mungkin hadis yang sahih hadisnya, cuman perawinya yang meriwayatkan ini mungkin kemungkinan dia bisa bohong. Ini yang pertama syaratnya. Syarat usulul akidah, nggak boleh kita beda pendapat dalam meyakininya. Harus sepakat. Yang kedua, syaratnya apa? Maknanya juga jelas. Bukan multi makna. Bukan maknanya ganda. Maknanya cuma satu. Maknanya cuma satu. Contoh. Di dalam Al-Quran, Allah jelaskan bahwa ada namanya malaikat maut. Malaikat apa? Maut. Ini nggak boleh kita berbeda pendapat. Kalau ada orang mengatakan malaikat maut itu tak ada, maka dia langsung keluar dari iman. Apa sebab? Karena Allah langsung jelaskan dalam Al-Quran. Malakul maut bahasa Al-Qurannya. Kalau kita malaikat. Kalau kita bahasanya malaikat. Sebenarnya kalau sesuai bahasa Arab itu salah. Malaikah. Malaikah itu kalau bahasa Arab itu jamak. Malaikat yang banyak. Kalau satu malaikat, bahasa Arabnya apa? Malak. Malakul maut. Cuman adapun namanya malaikat pencabut nyawa ini, sering kita dengar siapa namanya? Malaikat Jibril. Hah? Israel ya. Pikir Jibril. Kami kira tadi fokus kan, rupanya sebaliknya. Saking tenangnya khusyuk dia kan, terlelap. Malaikat apa? Israel. Malaikat Israel ini Bapak Ibu, nama ini sumbernya bukan dari Allah langsung. Dari hadis. Dari apa? Hadis. Dan hadis sudah kita katakan, walaupun dia sahih, belum tentu mutawatir. Jadi orang berbeda pendapat tentang nama ini, boleh. Saya nggak percaya ada namanya malaikat Israel. Nggak apa-apa, nggak dihitung dia kafir. Apa sebab? Karena hadisnya bukan mutawatir. Walaupun hadisnya sahih, nggak masalah. Kalau dia nggak percaya ada namanya malaikat apa? Israel. Tapi kalau dia mengingkari malaikat maut, tidak ada malaikat maut, nah ini baru bahaya. Apa sebab? Karena riwayatnya apa? Mutawatir. Pertama dari Al-Quran. Dari hadis ada juga hadis mutawatir. Menjelaskan apa? Bahwa ada malaikat maut. Adapun penamaannya itu boleh kita berbeda pendapat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua syarat ini yang dikatakan riwayatnya ini mutawatir, itu tak mesti yang nyampaikannya ini orang Islam. Contoh saja, mungkin orang kafir pun bisa juga masuk di sini kategori. Contoh saja, kita yang ada di sini ada yang udah pernah
ke Amerika yang duduk-duduk sini? Udah ada, Bapak Ibu? Hah? Belum ya? Percaya nggak kita bahwa Amerika itu ada? Hah? Percaya. Padahal kita belum ke sana. Apa sebab ini? Sebab ini banyaknya orang yang beritakan, riwayatkan bahwa Amerika itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada lagi orang cerita Amerika itu ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Banyak orang meriwayatkan. Dari banyak orang meriwayatkan. Di antara banyak orang yang meriwayatkan ini, tak mungkin dia bohong. Sehingga bisa menjadi maklumat Amerika itu ada. Walaupun kita belum ke sana. Tapi kalau ada orang nggak meyakininya, kira-kira bagaimana itu? Dia nyeleneh. Kenapa? Banyak orang yang meriwayati, tak mungkin banyak itu yang bohong. Dan orang yang meriwayatkannya itu, kalau disambungkan, ketemulah orang yang langsung pernah ke Amerika. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sam'iyat ini, bab sam'iyat atau ghaibiyat, ini buah dari hasil kita sudah pelajari yang lalu. Apa itu? Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu apa salah satunya? Berkaitan dengan berita, riwayat. Dikhawatirkan imannya. Dikhawatirkan imannya. Akidahnya bisa dipertanyakan. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh kecil juga di dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuh, wajah-wajah ini nih, wajah kita-kita ini yauma idzin, pada hari itu nanti, nadhirah, melihat Allah. Wajah-wajah ini nanti ketika di surga melihat Allah. Ini siapa yang katakan? Allah dalam Al-Qur'an. Maka kita nanti menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti pasti melihat Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an. Bagaimana caranya nggak tahu kita. Tapi Allah katakan kita nanti orang yang sudah masuk surga pasti melihat Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an seperti itu. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berkaitan dengan apa? Usulul akidah. Harus dua syarat. Riwayatnya harus benar. Ya kan? Yang kedua, maknanya harus jelas. Maknanya tidak tidak ganda. Harus jelas. Nah, sekarang berkaitan dengan apa? Furu'ul akidah, cabang-cabang akidah tadi. Cabang-cabang akidah, bagaimana syaratnya? Syaratnya yang tidak memiliki dua syarat ini. Itu namanya furu'ul akidah. Tak sampai dia kafir kalau tak mengimani. Contohnya, riwayatnya mutawatir, tak mungkin dusta, tapi maknanya multi, maknanya ganda. Maka kalau dia tak imani dengan maknanya, ini tak jatuh apa? Murtad atau kafir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disinilah orang salah. Kalau salah definisi tentang usulul akidah sama furu'ul akidah, disinilah orang mudah mengkafirkan. Kalau berkaitan dengan furu', itu tak harus kita mengkafirkan orang, memponis orang jadi murtad atau kafir atau syirik. Karena hanya sebatas apa? Usul, cabang-cabang saja. Tapi kalau furu' dengan dua syarat tadi, baru dia keluar dari iman.
Maka kenapa orang ini sekarang ini mudah mengkafirkan orang? Apa sebab? Karena tak mengetahui betul definisi tentang usulul akidah dengan syaratnya. Sehingga dia mudah mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mensyirikkan orang. Nah ini jatuhnya di sini dia, karena usulnya nggak beres, usul akidahnya nggak beres, syarat usul akidahnya dia nggak ngerti, sehingga sangat mudah mengkafirkan orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini sekilas saja muqaddimah itu atau penjelasan tentang sam'iyat, yaitu berkaitan dengan usulul akidah dan furu'ul akidah. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan. Mungkin tidak cukup. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.